1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Gimana kemarin lebarannya, seru apa enggak? Main kemana aja? Enggak, Bu, saya di rumah. Enggak, Bu, enggak dapat THR. Oh, udah besar jadi enggak dapet THR ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh minta tolong Mas Rian pimpin doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Ini semua masuk kan? Nihil? Nihil. Nah, bagus. Dipertahankan ya, baru awal nggak boleh bolos-bolos. Nah, kemarin kan Ibu sudah sedikit membahas tentang pemahaman pengendalian diri. Nah, sekarang Ibu akan membahas lebih lanjut apa itu pengendalian diri. Nah, di sini siapa yang kalau marah suka banting-banting barang, terus suka ngamuk gitu, siapa? Saya, Bu. Kenapa Mbak Cinta? Karena saya jadi lega aja gitu loh, Bu. Kalau udah banting pintu tuh langsung terluapkan gitu. Jangan diulangi ya lain kali. Kalau Mbak Ella biasanya kalau sedang emosi gitu ngapain? Diem apa? Diem, Bu. Sambil main handphone. Nah, pengendalian diri itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilakunya agar tetap sesuai dengan norma dan tujuan yang baik. Jadi kalian itu saat ingin melakukan apa saja itu harus berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Nah, selanjutnya ada pentingnya pengendalian diri. Nah, pengendalian diri itu sangat penting buat kalian karena kalau hilang kontrol itu bisa menjadi sumber yang negatif gitu. Kayak contohnya Mbak Cinta tadi, kalau marah jangan banting-banting barang ya, nanti kalau rusak gitu kan itu juga jadi hal negatif gitu kan, merugikan Mbak Cinta sendiri juga gitu. Terus ada 5, yaitu membantu mengontrol emosi, yang 2 membantu berpikir sebelum bertindak, yang ketiga membantu mematuhi aturan, yang keempat membantu mengambil keputusan yang tepat, yang kelima membantu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Jadi kalian itu tidak mudah tersinggung gitu terhadap orang lain. Kelihatannya masih pada lemes ya. Ibu ada permainan, yaitu sambung kata. Kalau Ibu bilang satu kata, nanti dilanjut ke Mas Rian, Mas Putra gitu ya. Ya, Bu. Contohnya kalau Ibu bilang tadi pagi saya, lanjut dilanjut Mas Putra. Sarapan. Sarapan soto. Bisa Pakai dilanjut? mangkok. Iya, dilanjut. Terserah, enggak, jawabannya enggak perlu iya, sesuai pikiran kalian ya. Iya, harus random biar seru. Iya. Ibu mulai ya. Iya. Saya tadi malam tidur di Pak. Kulkas. Dapur. kamar mandi. Dingin banget. TV. Iya, nggak boleh kan? Ulang lagi biar fokus saya. Satu kali lagi ya. Saya makan soto Ayam. Di rumah. saya di sini. Saya nambah 2 kali, Bu. Sotonya enak. Minum. Ya, teman. Nah, lanjut ke materi ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengendalian diri, yaitu faktor dari dalam diri sendiri, kayak masih labil gitu di umur yang masih remaja kan, mudah tergoyah dengan
faktor lingkungan keluarga, kayak jika mungkin ada yang broken home, terus kayak kurang didikan dari orang tua memberikan contoh yang salah gitu kan. Nah terus pergaulan dan lingkungan sosial itu hampir sama ya, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti contohnya kalau di tempat ibu lagi boomingnya itu anak-anak yang mengikuti perguruan-perguruan kayak silat gitu, itu sangat membuat kericuhan. Jadi kayak pandangannya ke orang-orang seperti itu kalau di desa itu tuh jelek gitu, karena setiap ada kayak dangdut apa-apa itu tuh jadi ricuh gara-gara organisasi itu. Mungkin niatnya baik, tapi karena mereka hilang kendali jadi tawuran gitu. Dampak positif pengendalian diri bisa dibacakan Mbak Yudit. Dampak positif pengendalian diri yang pertama, membantu seseorang mengontrol emosi sehingga tidak mudah marah atau tersinggung. Yang kedua, mengurangi kemungkinan melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, membantu individu berpikir lebih matang sebelum mengambil keputusan. Yang keempat, membantu seseorang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, membantu meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, banyak sekali dampak positif dari pengendalian diri itu. Jadi kalian itu berpikir dulu sebelum melakukan hal-hal apapun itu, terus jangan gegabah gitu, pikir dulu yang matang saat ingin melakukan hal apapun. Nah, selanjutnya cara pengembangan pengendalian. Nah, berpikir dulu sebelum bertindak, seperti apa yang Ibu katakan tadi, terus mengelola emosi dengan baik. Jadi jangan mudah tergiur sama teman-temannya. Kalau teman-temannya punya masalah sama orang lain, kalian juga jangan ikut-ikut, karena belum tentu itu kalian punya masalah juga sama mereka. Jadi kalian terbawa gitu, nanti terbawa arus. Nah, biasakan sikap disiplin, kalian harus disiplin. Terus menetapkan tujuan yang jelas. Nah, ini kan kalian udah mau kelas 12 ya. Jadi kalian kan pasti udah mulai mau apa itu namanya? Memilih jenjang karir selanjutnya. Jadi kalian harus berpikir dengan matang sebelum melakukan kesalahan. Nah, ini ada beberapa contoh ya pengendalian diri. Nah, di sini siapa yang suka main game? Ya, jangan sering-sering ya main game. Terus scroll TikTok, kalian harus ngerjain tugas. Terus cara mengendalikan bersosmed itu jangan suka jadi netizen. Nah, di sini Ibu ingin membagikan kertas. Siapa ini? Sebentar, nanti saya beri. Nah, kalian gambar telapak tangan kalian. Ini kalau mau diberi warna juga ada Ibu. Ibu ingin kalian menuliskan kalian penyebab kalian emosi itu apa, terus cara mengatasinya itu dengan apa, terus tuliskan komitmen kalian.
penyebab kalian emosi itu apa. Nah, terus tuliskan cara mengatasinya saat kalian emosi itu gimana. Nah, selanjutnya kalian tuliskan komitmen kalian tuh selanjutnya ingin berubah atau ya, kumpulkan yang udah sini, kumpulkan ke depan, terserah di jari-jarinya ini. Dan sini yang udah kumpulkan. Sudah Bu. Oh, ini Kak Asri ingin apa, suka masalahnya suka diejek teman, dimarahi guru, kalah dalam permainan. Dengan cara mengendalikannya, Kak Asri dengan tarik nafas dalam-dalam, berpikir sebelum bertindak dan merenungkan diri. Nah, komitmennya Mbak Asri yaitu dengan cara berusaha sabar, tidak membalas ejekan teman, mengikuti aturan sekolahnya. Baik, semoga Mbak Asri bisa menetapkan komitmen tersebut ya. Nah, Ibu ingin membagikan LKPD dan lembar evaluasi nanti bisa dikumpulkan setelah jam pelajaran ini ya. Nah, itu nanti dikumpulkan di meja Ibu ya, minta salah satu untuk mengumpulkan. Nah, kesimpulan pada materi pada pagi hari ini bisa dibacakan Mbak Asri. Kesimpulannya pada hari ini, yakni pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Kemampuan ini sangat penting bagi peserta didik karena dapat membantu mereka bersikap lebih bijaksana, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengendalian diri yang baik, siswa dapat mengontrol emosi, berpikir sebelum bertindak, serta menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, pengendalian diri perlu dilatih melalui kebiasaan positif seperti mengelola emosi, mentaati aturan, dan mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan. Nah, semoga materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Putra, tolong pimpin. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Kita mulai berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.